Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 1 Maret 2021. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 6 ayat 36 sampai 38. Kita diingatkan supaya jangan cepat-cepat menghakimi sesama. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mengingatkan kami supaya jangan cepat-cepat menghakimi sesama. Kami mohon gerakkanlah hati kami agar selalu rendah hati dan terbuka kepada sesama, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 6 ayat 36 sampai 38. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah janganlah cepat-cepat menghakimi sesama. Saya masih ingat pengalaman dari seorang bruder. Kami sama-sama tinggal di satu tempat. Pada suatu hari, bruder ini membagi pengalaman yang sangat menarik kepada kami dalam satu pertemuan. Dia mengadakan perjalanan ke satu wilayah yang cukup jauh. Dari wilayahnya ia naik kereta api. Setibanya di daerah yang mau dituju, ia harus turun dari kereta api, dan dari situ ia harus naik bis menuju ke alamat yang dituju. Terminal bus cukup jauh dari stasiun kereta api. Dia juga tidak tahu di mana terminal bis dan bagaimana harus ke tempat itu. Dia juga tidak tahu bahasa setempat. Ia mau tanya dalam bahasa Inggris, tetapi orang tidak mengerti apa yang dikatakannya. Orang lalu lalang menggunakan bahasa daerah. Dia melihat seorang buta menggunakan tongkat sebagai pemandu jalan. Bruder mau tanya orang buta ini, tetapi bruder berpikir bahwa pasti orang buta ini tidak mengerti bahasa Inggris. Bruder mendekati seorang bapak dan coba tanya bagaimana ke terminal bis. Bapak itu suruh bruder untuk naik bajai. Bruder mendekati bajai dan orang buta juga menuju bajai yang sama. Keduanya sama-sama naik ke dalam bajai yang sama. Bruder beranikan dirinya untuk tanya si buta dalam bahasa Inggris. Si buta dengan fasihnya menjawab dalam bahasa Inggris dan bertanya balik kepada bruder, "Engkau mau kemana?" Si buta dengan segala keyakinannya meneguhkan bruder supaya jangan cemas. Dia akan membantu bruder. Mendengar kata-kata peneguhan si buta, bruder sangat bahagia. Setibanya di terminal, si buta meminta bruder untuk menuntunnya. Kemudian si buta beritahu bruder nomor bis yang harus diambil. Sewaktu bruder melihat bis dengan nomor yang sudah disebutkan,
Dia kasih tahu si buta. Tetapi si buta menjawab, jangan ambil yang itu. Tunggu bis yang lain. Sewaktu bis dengan nomor yang sama tiba, bruder kasih tahu si buta. Si buta bilang, jangan ambil yang itu. Sekarang sewaktu bis dengan nomor yang sama tiba, bruder kasih tahu si buta, dengan senang hati si buta menjawab, ya, kita naik yang itu. Keduanya naik. Sewaktu bruder mencari tahu latar belakang pendidikan si buta, ternyata dia seorang mahasiswa yang lagi belajar hukum. Bruder sangat bersyukur kepadanya. Awalnya bruder begitu cepat menghakiminya bahwa orang buta ini tidak tahu berbahasa Inggris. Untuk apa harus meminta pertolongannya? Ternyata dia adalah seorang mahasiswa yang lagi belajar hukum. Dia begitu murah hati membantu bruder menentukan bis yang mana yang baik untuk dinaiki agar bisa tiba dengan selamat di tempat yang dituju. Dia sudah meneguhkan dan menenangkan batin dan pikiran bruder. Si buta sudah menghayati dan mengamalkan apa yang diajarkan Kristus. Hendaklah kamu murah hati. Sementara bruder walaupun secara verbal tidak katakan secara langsung kepada si buta apa yang dipikirkannya, tetapi sesungguhnya dia sudah menghakimi si buta bahwa si buta tidak tahu berbahasa Inggris. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, betapa sering pengalaman serupa terjadi atas kita masing-masing, bahwa kita begitu gegabah menghakimi seseorang. Marilah kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru besar kita, Yesus Kristus, untuk selalu murah hati, sama seperti Bapa kita adalah murah hati. Janganlah kita menghakimi, agar kita tidak dihakimi. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menggerakkan hati kita, agar selalu rendah hati dan terbuka, supaya terjalin relasi saling mengenal, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara sesama. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudari kita yang lagi sakit, dan juga segala aktivitas kita sepanjang hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.